Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 19060122, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang. Saya akan membacakan hasil resume saya, yaitu tentang teori klasik Adam Smith. Aliran yang dikembangkan oleh Adam Smith disebut mazhab klasik, sebab gagasan-gagasan yang ia tulis sebetulnya sudah banyak dibahas oleh pakar-pakar teori. Karena gagasan Smith banyak yang sudah klasik, alih musuh bebuyutnya Karl Marx, aliran yang dikembangkan kembali oleh Smith ini disebut sebagai mazhab klasik. Pembahasan Smith lebih banyak bersifat mikro, dengan penekanan pada penentu harga. Analisis mikro, ia menguraikan masalah-masalah pembangunan dan kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang digunakan Smith adalah pendekatan deduktif. Dari pemikiran ekonomi terdahulu, ada yang sangat besar pengaruhnya bagi diri Smith, yaitu adalah gurunya di Universitas Glasgow dan David Hume. Dalam banyak hal, pemikiran Smith sejalan dengan paham kaum fisiokrat yang menganggap produksi barang dan jasa sebagai sumber kemakmuran suatu negara. Yang pertama adalah hakikat manusia serakah. Kenyataan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah sudah dikenal oleh pemikir-pemikir masa Yunani kuno, termasuk Plato. Manusia pada hakikatnya rakus dan egoistis dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Smith berpendapat bahwa sikap egoistis manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang adanya persaingan bebas. Walaupun motif kepentingan diri sendiri kurang begitu mulia, bukan berarti kita harus menolak berbisnis dengan orang lain. Hal ini akan menghancurkan diri sendiri. Yang kedua adalah mekanisme pasar bebas. Paham ini sebagaimana sudah dijelaskan berawal dari pendapat Francis Quesnay, mempertegas apa yang pernah disampaikan oleh kaum fisiokrat. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Jika banyak campur tangan pemerintah, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangannya. Secara singkat, yang dikatakan Smith adalah walaupun tiap orang mengerjakan sesuatu didasarkan kepada kepentingan pribadi, tetapi hasilnya bisa selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak aktivitas setiap individu dalam mengejar kepentingan masing-masing terhadap kemajuan masyarakat justru lebih baik dibandingkan dengan tiap orang berusaha memajukan masyarakat. Smith paling tidak percaya dengan maksud baik dari orang dan pemerintah. Apa yang diucapkan Smith dapat disaksikan di Indonesia, misalnya yaitu niat baik melakukan tata niaga cengkeh terbukti bukan menguntungkan petani, tetapi justru merugikan mereka. Pandangan-pandangan Smith kemudian telah menandai suatu perubahan yang sangat revolusioner. Sebaliknya, menurut ajaran klasik dan fisiokrat ini, kepentingan individual yang mesti diutamakan, bahkan tugas negaralah untuk menjamin terciptanya kondisi bagi setiap orang untuk bebas bertindak melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing. Bagi penyokong pasar bebas, tidak ada jasa yang bisa diperbuat oleh seorang umat manusia kecuali yang dapat membuat dirinya lebih maju. Yang ketiga adalah teori nilai atau value teori. Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai, yaitu nilai guna dan tukar. Nilai tukar suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Menurut Smith, hubungan antara nilai guna dan nilai tukar suatu barang yang mempunyai nilai guna tinggi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar. Sebaliknya, ada barang yang mempunyai nilai tukar sangat tinggi tetapi tidak begitu berfaedah dalam kehidupan. Contohnya yaitu air dan intan. Menurut Smith, tidak ada jenis barang yang lebih berguna daripada air. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, air sangat berguna. Berguna tadi tidak bisa ditukar dengan barang lain. Intan di pihak lain tidak berguna bagi kehidupan, namun dari sedikit intan bisa ditukar dengan jumlah besar barang lain yang jauh lebih besar faedahnya. Berdasarkan contoh di atas, nyata bahwa bagi Smith, nilai tukar dapat diartikan dengan kemampuan sesuatu barang untuk memperoleh barang lain. Smith tidak bisa membedakan antara utilitas total, marginal, dan rata-rata. Dalam penjelasannya, Smith hanya terfokus pada utilitas total saja. Ini membuat sulit memahami permintaan harga pasar. Kelemahan Smith yaitu
tentang produksi air intan ini bisa dipecahkan oleh salah satu muridnya, yaitu bernama Alfred Marshall. Yang keempat adalah teori pembagian kerja. Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya, Smith mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi. Dengan adanya ini berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri, akan tetapi hanya menghasilkan satu. Ini sebarang saja. Kelebihan barang atas kebutuhan sendiri itu dipertukarkan di pasar. Yang kelima adalah teori akumulasi kapital. Cara mendapatkan keuntungan besar menurut Smith adalah investasi, yaitu membeli mesin dan peralatan. Dengan peralatan yang canggih, maka produktivitas labor akan meningkat. Artinya produksi perusahaan juga meningkat. Jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Smith menganggap pentingnya arti akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi. Maka sistem menurut Smith adalah sistem liberal atau bisa disebut dengan sistem kapitalisme. Teori akumulasi kapital ini sangat dikritik oleh pakar-pakar sosialis, terutama oleh lawan beratnya yaitu Marx. Yang keenam adalah pengaruh pandangan Adam Smith. Pengaruh pandangan Adam Smith dan pemikirannya sangat luas. Pandangan yang dilontarkan banyak diambil oleh pemikiran-pemikiran terdahulu. Sebagai contoh adalah individualisme dan materialisme. Paham individualisme berasal dari paham hedonisme, yang menurut paham ini tujuan manusia di dunia adalah mencari kenikmatan hidup sebesar-besarnya. Paham ini kemudian melahirkan paham utilitarianisme, yang sesungguhnya terdapat perbedaan antara paham hedonisme dan utilitarisme, yaitu kalau paham hedonisme, kenikmatan setinggi-tingginya adalah untuk individu, dan pada paham utilitarianisme, kebahagiaan yang sebesar-besarnya ditujukan bagi masyarakat banyak. Pemikiran dan ajaran Smith banyak yang sudah usang, tetapi dia memiliki pengaruh besar dan mendapat penghargaan tinggi, yaitu karena ia berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi yang berupa sistem ekonomi pasar atau bisa disebut dengan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar telah membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Apabila terlalu banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi dan berefek pada keseimbangan perekonomian. Orang sering keliru menganggap sistem liberal yang didasarkan individualisme akan mengakibatkan terganggunya harmoni sosial. Namun menurut Smith, walaupun tiap orang didorong untuk mengejar kepentingan sendiri, adanya persaingan bebas akan menjamin bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit. Dalam hal ini, Smith menjelaskan bahwa paham individualisme tidak sama dengan egoisme. Keduanya memang sama, lebih mementingkan diri sendiri, tetapi implikasi kedua paham ini sangat beda jika dikaitkan dengan perhatian terhadap orang. Kalau egoisme, orang mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain, dan kalau individualisme, orang mementingkan diri sendiri memaksa untuk ikut memperhatikan kepentingan orang lain. Sistem ekonomi pasar berdasarkan persaingan sempurna yang dikembangkan oleh Smith oleh banyak pakar sering diakui terbaik karena terbukti bahwa jumlah yang mengangkut sistem pasar ini makin lama makin bertambah. Negara yang menganut sistem pasar terbukti menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar tertatih-tatih dalam pembangunan. Semua ini tidak lepas dari jasa seorang pemikir ekonomi klasik, yaitu Adam Smith, yang menciptakan sistem pasar yang membuat negara yang menggunakannya berkembang pesat. Yang terakhir adalah Adam Smith atau Nabi Muhammad. Sebagai contoh dalam ide mekanisme pasar, hampir semua buku teks ekonomi yang ada mengatakan bahwa ide ini merupakan sumbangan pemikiran Adam Smith. Padahal jauh sebelum dari Adam Smith lahir, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga
oleh otoritas negara kalau tidak diperlukan. Islam menganjurkan untuk menetapkan penggunaan mekanisme pasar karena terdapat hadis yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan agar harga berbagai macam barang dan jasa harus diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Hadis ini berasal dari Nabi Muhammad. Dalam ajaran Islam, pemerintah tidak dibenarkan memihak kepada pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak ke penjual dan mematok harga yang lebih tinggi. Ada juga hadis yang menjadi landasan bahwa kebijakan mematok harga tanpa suatu alasan yang jelas dan bisa diterima sesuai prinsip keadilan merupakan hal yang haram. Dalam tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang harus diutamakan adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Jadi, mekanisme pasar sudah ada pada zaman Nabi Muhammad dan Islam sangat menganjurkannya, dan menurut saya pada Adam Smith yang juga memiliki teori yang sama sebagai penambah yang baru atau sebagai penyempurna dan pelopor pada masa sekarang. Sekian dari hasil resume saya. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.